Di tengah panasnya segmen compact SUV, ternyata segmen low SUV juga punya kapasitas penumpang lebih banyak seperti ini. Tetap punya daya tarik tersendiri, dan inilah dia XL7 yang terbaru dari Suzuki. Kita bakal bahas apa aja yang berubah di mobil ini. Pantengin terus, jangan lupa like dan subscribe. Oke, yang pertama paling bikin penasaran pasti kita bakal cari tahu perubahan apa aja sih yang ada di eksterior ya. Memang ini kalau sekilas lo nggak bakal bisa menemukan perbedaan dari sebelumnya. Tapi kalau misalnya secara detail kita bagian lihat di bagian grillnya sekarang dia udah hitam ya, blackout piano black. Ini jadi lebih kelihatan lebih cowok lah gitu, nggak terlalu banyak krom-kroman. Terus di bagian bawah bumpernya juga ini kelihatan lebih seger. Dan yang gue suka adalah warnanya. Dia perpaduan antara putih, coklat sama abu-abu kali ya, gue nggak tahu namanya apalah, mungkin bahasa umumnya ini krem kali gitu ya. Tapi memang jadi lebih maskulin gitu. Lihat bagian sampingnya, namanya ini sebuah low SUV atau SUV ya gitu ya, jadi pasti ada overfender. Nah sekarang juga peleknya tuh dibikin warna hitam, jadi dia beneran versi black ya, jadi kelihatan lebih oke lah. Sini side skirt ini masih sama kayak sebelumnya. Nah spionnya ini juga sekarang warnanya jadi warna hitam, dan dia udah bisa retract secara elektrik. Sebelumnya kan belum bisa ya gitu. Terus dia ada dual tone, jadi di bagian pilar sini semuanya warna hitam, termasuk di bagian atapnya. Ini juga semuanya warna hitam, dan sini udah ada roof rail ya. Nah di bagian belakang juga sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi kita bisa lihat lah. Ini dari Suzuki Sport, untuk di spoiler atapnya ini cukup oke. Terus kemudian sini ada list chrome, yang ada atau nggak ada pun sebenarnya nggak masalah sih. Begitu, yang paling membedakan ini dari versi yang sebelumnya adalah emblem hybrid di sini, karena sekarang dia udah pakai SHVS khasnya Suzuki ya, hybrid ala-ala itu di. Nah itu ntar kita bakal coba bahas di dalamnya. Terus ini juga ada chrome, ada sensor-sensor, dan juga diffuser bagian belakangnya. Ini semuanya sebenarnya ya masih mirip-mirip lah. Kalau kita lihat bagasinya ini juga masih sama, dia tetap kapasitasnya 7 penumpang. Jadi dengan kondisi baris ketiga nggak dilipat, ini ada satu lumayan space yang bisa buat ya bawa tas-tas gede, ini masih bisa masuk lah ya, walaupun mungkin pas-pasan. Di bagian bawahnya ini juga masih ada satu ruangan. Terus nah kalau misalnya masih kurang, baru kita ngelipat bangku baris ketiganya. Nah di sini baru bikin enak nih. Dan asiknya dia semuanya rata. Ini bagian akomodasinya. Sekarang kita lihat apa aja yang ada di bagian kabinnya. Apakah ada perubahan atau enggak? Udah, kita masuk aja. Coba. Nah, ini kita lihat nih, bagian dalamnya ini sama juga, mungkin masih mirip-mirip. Wih, ini bisa digeser, gue baru tahu. Tapi ada nuansa kayak ini wood panel gitu ya. Jadi bikin dia lebih kerasa, lebih mahal juga enggak sih sebenarnya. Cuman ya oke lah, ini juga aksen gini, jadi nggak norak. Terus udah gitu, nah ini spionnya. Jadi kalau misalnya sebelumnya dia udah pakai namanya apa sih, spion digital gitu lah, dia pakai kamera di belakang. Nah dia bisa menampilkan apa-apa aja yang ada di belakang. Nah yang sekarang, yang versi terbarunya ini layarnya tuh bisa di split, jadi kita bisa lihat ke depan dan juga bisa lihat ke belakang. Ini menurut gue udah cukup lumayan membantu lah. Ini harusnya sih bisa pakai spion biasa. Oh iya, terus udah gitu dia juga touchscreen nih si spionnya, jadi lo buat pengaturan segala macamnya untuk bisa lihat sini itu bisa tinggal dipencet-pencetnya di sini. Kalau sebelumnya kan masih pakai fisik kayak gitu ya. Nah sisanya sih udah ya. Kira-kira di dalam kabinnya gini. Oh ini juga katanya lebih gelap. Bagian apa namanya sini, plafon ya. Plafonnya lebih gelap, jadi bikin nggak cepet kotor lah gitu daripada sebelumnya. Nah, perubahan yang paling signifikan yang ada di XL7 ini adalah dia sekarang udah hybrid khas Suzuki yang tadi gue bilang, smart hybrid SHVS ya. Jadi dia udah dilengkapin sama baterai, dan juga motor starter dan generator kayak gitu-gitu ya. Jadi apa benefitnya? Seharusnya dengan adanya sistem hybrid itu, mobil ini bisa jadi lebih bertenaga, terutama saat akselerasi dari diem ke jalan, sama dia juga bisa lebih irit bahan bakar gitu, karena udah pakai hybrid. Walaupun hybridnya masih mild, masih hybrid ala-ala lah gitu. Cuman ada peningkatan tetap dibandingin dengan saudaranya R3. Dia baterainya sekarang lebih besar ya, 10 mAh gitu. Jadi dia bisa nyimpen listrik lebih banyak, yang akhirnya juga bisa lebih ngebantu mesin bensinnya jadi lebih banyak juga gitu. Dan harusnya konsumsi bahan bakarnya juga bisa lebih irit. Terus apalagi ya, kalau fitur-fitur barunya dia ada, ini tetap sama ya, start stop. Jadi kalau misalnya di lampu merah dia bisa mati mesinnya, terus bisa nyala otomatis juga. Terus ada
hill hold control kayak gitu-gitulah. Ini udah cukup lumayan oke. Di sini juga di setirnya sekarang udah ada cruise control. Jadi ya lumayan ada banyak peningkatan yang sebenarnya ini lebih kepake sebenarnya ya buat di ini. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet kayak pesaingnya ada ADAS gitu, bisa ngerem sendiri, bisa apa. Mungkin itu dianggap belum perlu sama Suzuki. Jadi fitur-fitur yang kiranya sekarang bisa beneran kepake ketika lo bawa mobil ini di keseharian. Kira-kira kayak gitulah. Nah, dengan semua ubahan ini ada kenaikan harga sekitar 10-12 juta. Yang menurut gue ini cukup oke sih ya, cukup inilah, cukup masuk akal gitu. Nah, sekarang tinggal gimana sepak terjangnya nanti ketika harus bersaing juga dengan kompetitor-kompetitornya di segmen low SUV. Apalagi baru kemarin Terios itu dia baru ngeluarin yang baru juga, walaupun memang sama lah kayak gini, masih minor, tapi ya ketika segmen compact SUV makin ramai, ternyata low SUV juga dengan 7 penumpang ini nggak dilupakan begitu aja. Jadi semoga aja ini juga bisa jadi salah satu alternatif buat kalian-kalian semua yang pengen mobil 7 penumpang SUV walaupun ala-ala ya, dan juga lebih katanya sih ramah lingkungan dan irit bahan bakar karena ada teknologi SHVS itu. Dan ini sebagai catatan merupakan low SUV pertama yang pakai teknologi hybrid. Gitulah kira-kira ya. Kalau kalian ada komen-komen, sampaikan di kolom komentar. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue pamit. Peace.